Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini di acara ulang tahunnya Bu Farah di sini sangat kacau karena hampir-hampiran dia mau kecelakaan dan Bu Farah juga malah menyalahin Mbak Lia. Dia juga langsung menghampiri Mbak Lia yang lagi sama Pak Fajar. Di sini Bu Farah juga sangat geram kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga dia ngomong kepada Bu Farah, "Kenapa Bu Farah menyalahin saya?" kata Mbak Lia kepada Bu Farah. Di sini terlihat Pak Fajar juga ngomong kepada Bu Farah, "Udahlah Bu Farah," kata Fajar kepada Bu Farah. Di sisi lain Tante Merin dia yang nongol, dia yang lagi di belakang. Tiba-tiba dia melihat Mbak Lia lagi dimarahin oleh Bu Farah. Dia juga cepat-cepat menghampiri mereka. Terjadilah di sini cekcok antara Tante Merin sama Bu Farah. Enggak lama kemudian datanglah Dewa sama Nana. Pas Dewa datang juga ngomong kepada mamanya, "Udah lama," kata Dewa kepada Bu Farah. Malah Dewa kena semprot oleh Bu Farah. Bu Farah karena dia emosinya sudah nggak ketahan. Pas dia lagi memarahin Dewa datanglah Neratu. Neratu ngomong kepada Bu Farah, "Ada apa ini?" kata Neratu kepada Bu Farah. "Kamu itu jangan menyalahin orang lain, Farah," kata Neratu. "Kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Jangan kamu menyalahin orang lain tanpa bukti," kata Neratu. Dia sangat geram kepada Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat Dewa juga dia ikut ngomong sama Pak Fajar. "Itu benar apa kata Neratu. Kita harus mencari tahu apa penyebabnya lampu itu, dudukan lampu itu bisa jatuh," kata Dewa kepada Neratu sama juga kata Fajar. Di sisi lain terlihat si Kehe, Tony sama si Alia Siatel dia bicara dalam batinnya, "Biarin dia tidak kecelakaan juga, tapi saya puas dia bertengkar dan cekcok antara keluarga Dewa Buana," kata si Nurul tunjuk si Alia Siatel. Lalu si Kehe Tony juga dia mengajak si Alia Siatel pergi dari tempat itu. Lalu terlihat di sisi lain di sini juga Bu Farah, Neratu sama Suketi juga dan Dewa juga pergi dari tempat itu. Dan gak lama kemudian diikuti sama Tante Merin sama Mbak Lia juga dia pergi. Lalu Pak Fajar juga dia mengikuti Mbak Lia sama Tante Merin. Tapi di sisi lain si Brokokoni sama si Lipia juga dia mau pergi dari tempat itu. Tiba-tiba dasar si kadal buntung, si buaya darat, dia melihat si Tony sama si Alia Siatel. Padahal dia itu bukan melihat si Alia Siatel dan si Tony, tapi dia melihat perempuan dekat si Kehe Tony. Lalu si Kehe Tony juga dia menutupin sama jaket mukanya dan dia juga ngomong kepada si Alia Siatel. Si Alia Siatel juga dia menutupin oleh topinya mukanya. Lalu di sini si Brokokoni dia bukan melihat si Kehe Tony sama si Alia Siatel, tapi dia melihat wanita yang ada di belakangnya si Alia Siatel. Dasar si kadal buntung, si buaya darat, dia sangat benar-benar dibikin darting oleh si Brokokoni. Tiba-tiba istrinya Lipia balik lagi dan dia juga memarahin si Brokokoni suaminya. Lalu di sisi lain terlihat Tante Merin sangat kaget karena Mbak Lia dia jalannya engkot-engkotan dan Tante Merin juga nanya, "Kenapa kaki kamu?" Kata Tante Merin kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga mengatakan, "Saya ini ketimpa pecahan gelas waktu tadi Mas Fajar mau menolongin Nana." Kakinya juga dilihatin sama Tante Merin. Terlihat di sisi lain Pak Fajar juga dia sangat kaget dan dia juga langsung menghampiri Mbak Lia sama Tante Merin. Pak Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Lia sama Tante Merin, "Kamu harus diobatin." Tapi Tante Merin dia, "Udah jangan," kata Tante Merin. Tapi di sini Pak Fajar tidak bisa kayak gitu, dia juga tidak banyak basa-basi, langsung dia meregeyeng dia Mbak Lia dan Mbak Lia juga langsung digendong dibawa dari tempat itu untuk diobatin. Terlihat Tante Merin juga dia melotot sangat kaget, "Apa-apaan ini Fajar ini?" kata Tante Merin sambil mengikuti Pak Fajar yang lagi menggendong Mbak Lia. Mbak Lia juga sudah sampai ke tempat lain, dia didudukin oleh Pak Fajar sambil, "Kamu tunggu di sini, saya akan mengambil obat," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga ditinggalin sendiri. Gak lama kemudian Pak Fajar juga datang membawa obat untuk obatin kakinya yang kena cepretan
pecahan gelas waktu mau menolong Nana. Di sini juga pas sudah diobatin sama Pak Fajar, datanglah Tante Merlin. Tante Merlin juga dia membawa Mbak Lia pergi dari tempat itu. Pak Fajar cuman melihatin dan Mbak Lia juga dia menatap kepada Pak Fajar. Lalu keesok harinya di sini Mbak Lia juga dia lomba nyanyi, dan di sini dia juga Mbak Lia juga dia ketemuan sama Pak Fajar, dan Mbak Lia juga dia ngomong kepada Pak Fajar, saya mau rujuk lagi sama kamu Mas, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat kaget dan dia juga ngomong, kamu serius kok, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga sambil dia memegang tangannya Pak Fajar sambil tersenyum dan juga dia mengangguk apa yang dibilang oleh Pak Fajar. Iya, saya mau rujuk sama kamu Mas, kata Mbak Lia sambil dia langsung memeluk Pak Fajar dengan penuh kasih sayang kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini dia membalas pelukannya mantan istrinya, dia juga akan rujuk kembali. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu di sini Bu Farah lagi membongkar kebusukan kejahatannya si Priska kepada keluarga Dewa Buana, dan Bu Farah juga dia membawa saksi bukti adalah pegawai restoran itu bahwa si Priska itu membayar dia untuk menghancurkan keluarga Dewa Buana. Lalu Neratu juga nunjuk, ini siapa, kata Neratu kepada Bu Farah, ini saksi kunci, dia dibayar oleh si Nurus Tunjung si Priska untuk menghancurkan keluarga Dewa Buana dengan jalan Pasha sama Lula, kata Bu Farah sambil ngomong dan nunjuk kepada si Nurus Tunjung si Priska. Di sini juga keluarga Dewa Buana dia sangat geram banget kepada si Nurus Tunjung si Priska. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelolo bati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.